Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat Allah sangatlah banyak sekali, ikhwati fillah, azanallah wa iyyakum. Di antara nikmat dari sekian banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya taufik dan kemudahan untuk bisa mengkhatamkan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Ringkasan dari kitab Ta'zim al-Ilm, pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang mana buku ini sebagai pijakan dasar antum untuk membuka gerbang ilmu. Jadikanlah buku ini merupakan buku yang akan menghantarkan antum menuju puncak kesuksesan dalam menuntut ilmu agama. Jadikanlah buku ini sebagai rambu-rambu yang antum harus mematuhinya untuk bisa menjadi seorang alim Rabbani, ulama Rabbani. Jadikanlah buku ini sebagai petunjuk di dalam menuntut ilmunya antum. Ketika seorang penuntut ilmu telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memulai pembelajarannya dalam menuntut ilmu dengan mengetahui adab-adab penuntut ilmu, hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh penuntut ilmu sebelum duduk di majelis ilmu, sebelum mendapatkan pengajaran ilmu tauhid, sebelum mendapatkan pengajaran ilmu fikih, mendapatkan pengajaran ilmu tafsir, akidah, hadis, firaq, maqasid syariah, al-iqtisad al-islamiyah, fikih, nahwu, dan yang lainnya. Ketika antum menjadikan buku ini sebagai pijakan dasar antum, pegangan antum di dalam menuntut ilmu agama, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kesuksesan kepada antum di kemudian hari. Karena buku ini mengumpulkan 20 cara bagaimana kita mengagungkan ilmu, bagaimana kita menghormati ilmu, bagaimana kita menjunjung tinggi ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis-hadisnya. Seorang harus mengagungkan ilmu. Ketika seorang mengagungkan ilmu, maka ilmu pun akan mengagungkannya. Dan sebaliknya, jika seorang tidak mau mengagungkan ilmu agama, maka ilmu agama tidak akan mengangkat derajatnya. Seorang harus menjaga ilmu agama, maka ilmu akan menjaganya. Ketika seorang sudah mengagungkan ilmu, maka ilmu akan datang kepadanya dengan mudah sekali dan membawa teman-temannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ketika kita berhasil mendatangkan 20 nasihat dari sang penulis, cahaya ilmu akan tiba, cahaya ilmu akan menerangi kita. Sehingga banyak dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya
pun akan mudah kita dapatkan. Dan ketika seorang sudah mengagungkan ilmu, maka ilmu itu akan menjadi tolak ukurnya, semangatnya akan fokus kepada ilmu agama. Maka seharusnya ketika antum sudah mengetahui hal ini semuanya, antum harus menjadikan buku ini buku pegangan. Buku yang harus antum ingat selalu, harus antum baca, harus antum murajaahi. Lebih baik satu buku antum jadikan pegangan dan antum ulang-ulang terus-menerus sampai antum hafalkan buku ini, daripada antum harus membaca buku yang banyak sekali berkaitan tentang adab ilmu dan ilmu. Pesan penulis adalah antum bisa menghafal dari buku yang telah beliau ringkaskan ini. Seorang penuntut ilmu, dia harus membersihkan hatinya dari penyakit syubhat dan syahwat. Karena ilmu merupakan perhiasan yang mewah dan mahal. Sedangkan kita mengetahui perhiasan itu harus ditempatkan di tempat yang layak, bersih, rapi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhifi. Bersihkan hati kita dari perkara syubhat dan syahwat. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat wajah kita, Allah tidak akan melihat harta kita, akan tetapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Sehingga yang dijadikan tolak ukur hanyalah hati dan amalan kita. Harus menjaga hati kita dari penyakit syubhat dan syahwat. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu hal, wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu al-ilmu wartahal. Siapapun yang mau membersihkan hatinya sebelum datang ke majelis ilmu dari penyakit syubhat dan syahwat, maka ilmu akan menetap di hatinya. Dan barang siapa yang tidak mau membersihkannya, maka ilmu pun akan pergi, karena ilmu bagaikan perhiasan. Ilmu adalah cahaya dan tidak akan bisa terkumpul antara ilmu dengan syubhat. Dan tidak akan pernah terkumpul antara ilmu dan syahwat. Maka harus dibersihkan hati ini dari perkara syubhat dan syahwat. Kata Sahal bin Abdullah, tustari haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Hati ini tidak akan pernah menerima cahaya ilmu jika di dalam hati terdapat sesuatu yang Allah benci. Dan perkara yang Allah benci, penyakit syubhat dan syahwat, maka bersihkanlah hatimu sebelum datang ke kajian, sebelum datang ke majelis ilmu. Bersihkan hatimu, kemudian penuhilah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah. Dan Allah memerintahkan kita dalam segala ibadah untuk mengikhlaskan niat hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah para ulama terdahulu yang telah sukses, mereka semuanya menata hati mereka untuk ilmu, mengikhlaskan amalan ibadah mereka untuk ilmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan
ibadah ilmu mereka, belajarnya mereka, menimbanya ilmu mereka terhadap ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu mereka betul-betul jujur, ikhlas dan jujur. Perbuatan mereka selaras dengan hati mereka. Tidak seperti orang munafik yang perbuatan dengan hatinya berbeda. Lihatlah perkataan Imam Ahmad mengomentari ketika seorang berkata kepada Imam Ahmad menceritakan perihal as-sidq wal ikhlas, kejujuran dan ikhlas. Kata Imam Ahmad, bihadzar tafa'al qaum. Dengan ini tinggilah derajat ulama salafus salih. Wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasih. Dan sungguh seorang akan mendapatkan ilmu sekadar dia mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, maka ilmu pun akan semakin banyak yang kita dapatkan. Dan seorang harus betul-betul mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Mengangkat kebodohan dalam dirinya, mengangkat kebodohan dengan orang lain, sebagaimana pesan Imam Ahmad. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Qila ya Aba Abdillah wa kaifa dhalik? Qal an tanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Engkau niatkan mengangkat kebodohan yang ada pada dirimu dan pada orang lain. Niatkan menuntut ilmu untuk menghidupkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, menjaga ilmu dari ketimpangan, kesirnaan, kehancuran, kehilangan, menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa merusaknya. Menuntut ilmu agar bisa menjadi penghalangnya ilmu dari penyakit syubhat, dari orang-orang yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Niatkan ikhlas. Dan jangan lupa, niatkan dalam menuntut ilmu untuk bisa mengamalkannya. Bukan hanya sekedar mengumpulkan ilmu, mencatat ilmu di buku, tetapi untuk mengamalkannya. Ilmu itu mengharuskan untuk diamalkan. Ilmu bagaikan pohon, sedangkan amal bagaikan buah, sebagaimana perkataan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan ulama salaf, rahimahumullah, tidak ada mereka yang mengatakan bahwasannya saya menuntut ilmu ikhlas karena Allah. Tidak ada sama sekali. Hatta Imam Ahmad pun beliau mengatakan, lillahi aziz, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Ketika ditanya Imam Ahmad, apakah engkau menuntut ilmu ikhlas karena Allah wahai imam? Beliau pun menjawab, lillahi aziz. Berat sekali aku mengatakan hal demikian. Gak akan bisa. Karena beliau mengetahui hati beliau ini terus berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak. Kadang ingin dipuji, kadang tidak. La ilaha illallah. Butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuh. Akan tetapi ilmu sesuatu yang Allah jadikan ia cinta kepadaku, atau aku mencintainya, kemudian aku pun mencarinya. Ilmu harus dicintai. Ketika antum sudah mencintai ilmu bagaikan kekasih antum, maka antum harus merelakan segala hal untuk mendapatkan ilmu. Sekalipun harus mengeluarkan bensin yang banyak, sekalipun harus mengeluarkan tenaga yang luar biasa, sekalipun harus mengeluarkan kuota internet. Dan barang siapa yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ilmu pun akan hilang,
akan meninggalkannya. Dia akan kehilangan ilmu yang sangat banyak sekali. Wa man dhayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsir wa khairun wafir. Seorang harus menuntut ilmu dan harus mentajdid niatnya terus menerus, terus menerus, terus menerus. Karena hati ini selalu berbolak-balik. Mentajdid niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Sebagaimana ungkapan Imam Sufyan menceritakan betapa beratnya mengatur hati ini. Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Bahkan Imam Sulaiman Al-Hashimi pun menceritakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Menceritakan satu hadis, niatnya ikhlas. Ketika menceritakan hadis lebih banyak lagi dengan hafalan beliau, maka akan ada rasa ujub, bangga diri. Akhirnya beliau pun harus berusaha. Bahkan beliau mengatakan, terkadang satu hadis itu membutuhkan niat yang banyak sekali. Betul-betul memperbaiki, terus kayak gitu. Maka wajar Imam Ahmad tidak bisa atau tidak berani mengatakan saya menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus semangat dalam menuntut ilmu karena ilmu merupakan hal yang paling bermanfaat. Bagaimana ilmu ini akan membawa antum ke dalam tingkat yang tinggi, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Sehingga antum harus bersemangat mengejar ilmu. Dan memintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa terhadap pengejaran antum terhadap ilmu. Hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad telah menasihati kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Dan mohonlah pertolongan Allah. Dan jangan berputus asa. Kerahkan seluruh semangat antum untuk mengejar ilmu. Dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Idza lam yakun 'aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni 'alaihi ijtihaduhu. Kata Al-Junaid, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu fa in lam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Tidaklah seorang berusaha mencari sesuatu, pasti dia akan mendapatkannya jika dia bersungguh-sungguh dan jujur. Kalaupun tidak bisa menguasai mendapatkan seluruhnya, maka dia akan mendapatkan sedikitnya. Lihatlah orang-orang yang rela berjuang pagi siang malam, mengejar harta duniawi. Pasti mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kalaupun tidak mendapatkan seluruh harta, setidaknya dia akan mendapatkan sebagiannya karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka kejarlah ilmu, semangatlah menuntut ilmu. Ingatlah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Idza tala'a najmul himmah fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamrul azimah, asyraqatil ardu binuri rabbiha." Jika sudah semangat, kemudian memiliki niat yang kuat, ditambah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan sukses. Lihatlah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bersemangat menuntut ilmu sejak kecil. Sampai ibunya mengatakan hatta yu'adzinan nasa au yusbihu. Sampai muazin mengumandangkan azan atau lebih pagi lagi, lebih siang lagi dikit. Ketika Imam Ahmad ingin keluar menuju majelis ilmu sebelum waktu fajar. Dan lihatlah semangat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi.
Yang membaca kitab Sahih Bukhari 3 kali duduk. 2 kali ba'da sholat isya sampai sholat fajar. Yang 1 kalinya dari waktu duha sampai tenggelam matahari, dari tenggelam matahari sampai subuh. Semangat yang tinggi. Wa idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat fi muradiha al-ajsamu. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan sampai antum berputus asa. Bersemangatlah menuntut ilmu ketika masa mudamu, ketika masa kecilmu, ketika semangatmu sudah diawali di usia muda, pasti akan terus bersamamu dengan izin Allah sampai tua nanti. Sebagaimana yang dilakukan Abul Wafa Ibnu Aqil, seorang ulama Hambali yang memiliki kitab Al-Funun 800 jilid, padahal kala itu belum ada tempat fotokopian. 800 jilid, ikhwah. Beliau mengatakan masyaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Semangat menuntut ilmu. Jangan sampai antum mendapatkan perkataan seorang penyair, hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydi qasirul khatwi yahsibu man ra'ani walastu biqaidin anni. Lihatlah semangat menuntut ilmu. Lihatlah orang-orang di sekitar antum. Mereka sudah berusaha, mereka sudah berjalan, mereka sudah start. Bahkan sebagian mereka sudah finish, padahal umurnya sama dengan antum. Padahal Allah memberikan sama waktu 24 jam. Tapi teman antum sudah sukses, antum pun tertinggal, sibuk mengurusi perkara duniawi. Dan berikan semangat antum untuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ketika antum mengetahui bahwasannya menuntut ilmu itu merupakan ibadah, sedangkan ibadah tidak akan diterima oleh Allah melainkan 2 hal, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Nabi SAW, maka antum dalam menuntut ilmu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ahli ilmu, Nabi Muhammad orang yang berilmu, Nabi Muhammad menguasai Al-Quran dan Sunnah. Sehingga antum pun harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Perkataan Iyad Al-Yahsabi dalam kitab Al-Ilma', al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ilmu itu Al-Quran, Sunnah, dan memahami keduanya dengan ulama salaf, bukan ulama khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin min ibtida'i man khalaf. Ingatlah perkataan Hammad bin Zaid ketika beliau bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam? Faqal al-kalamu al-yawma aktsar wal ilmu fima taqaddama aktsar. Ketika antum mengetahui dan memahami hakikat ilmu salaf itu lebih banyak daripada khalaf, maka antum harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Jalan mereka adalah jalan yang selamat. Jalan para ulama salaf adalah jalan yang selamat, jalan yang hikmah, jalan yang bijaksana, jalan yang lebih bermanfaat ketimbang antum harus mengikuti orang-orang setelahnya. Itulah jalan menuntut ilmu dengan jalan yang benar. Jalan menuntut ilmu sangatlah banyak sekali. Akan tetapi carilah jalan yang benar, jalan yang singkat, jalan yang tidak memberatkan antum, membuat antum lelah dan kecapean.
Ingatlah perkataan Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun. Fakhudh min kulli fannin ahsanah. Bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhu an mufidin nasihi. Seorang menuntut ilmu bertahun-tahun lamanya. 10 tahun, 20 tahun. Tapi dia kelelahan dan tidak mendapatkan tujuannya. Tidak sukses, tidak menjadi ulama. Mengapa? Nasihat beliau. Maka ambillah setiap cabang ilmu sebuah matan. Kitab kecil, kitab tipis, kitab ulama yang ringkas, tetapi mengandung makna penjelasan yang luas sekali. Yang masyhur di bidangnya. Kemudian kamu mengambil penjelasan matan tadi dari seorang guru yang berkompeten, yang ahli di bidangnya. Jangan mengambil fikih kepada ahli akidah. Jangan mengambil akidah kepada ahli tafsir. Karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak dibenarkan. Perkataan Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Kemudian ambillah ilmu dari guru yang saleh. Dari guru yang saleh. Yang berhak untuk diikuti, yang saleh. Akhlaknya bagus, perkataannya bagus, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Dan juga ambillah ilmu tadi matan dari seorang guru yang mengetahui cara mengajar. Karena tidak semua ulama atau guru atau ustaz pengajar bisa memahamkan muridnya. Karena itu antum bisa insya Allah dengan izin Allah waktu yang singkat akan bisa membantu antum sukses menuntut ilmu agama. Awal mula antum harus mempelajari seluruh cabang ilmu agama. Jam'ul ulumi mamduh, kata Imam Ibnul Jauzi. Mengumpulkan seluruh ilmu itu terpuji. Antum harus mengumpulkan seluruh ilmu agama. Baru setelah itu antum tekuni beberapa ilmu yang antum minati, yang antum condong kepadanya. Utamakan yang paling penting, paling penting, paling penting. Terpenting, paling penting, dan penting. Carilah ilmu yang bisa mengkhusyukkan antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di awal mula menuntut ilmu. Seperti akidah, ilmu fikih, nah baru habis itu ya ke yang lainnya. Seorang penuntut ilmu harus bersegera. Tidak boleh mengundur-undur dan menggunakan waktu mudahnya untuk menuntut ilmu. Ingatlah perkataan Imam Ahmad, "Ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Ingatlah perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Al-ilmu fis sighari kan naqshi fil hajari." Ingatlah perkataan penyair, "Igtanim sinna syababi ya fata, indal masyibi yahmadul qawmus sura." Dan jika antum sudah merasa tidak muda lagi, maka janganlah berputus asa. Semangat. Karena jika antum tidak bisa mendapatkan seluruh ilmu, maka setidaknya antum akan mendapatkan sebagian ilmu.
Kalau antum tidak bisa menjadi ulama lantaran umur antum yang sudah tua, maka antum akan mendapatkan sebagiannya. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluh. Kalau tidak bisa diambil seluruhnya, tidak bisa didapat seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya, ambil sebagiannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Menuntut ilmu merupakan ibadah, maka antum harus bertakwa kepada Allah, semangat menuntut ilmu semampu kalian. Kemudian harus perlahan-lahan dalam untuk mengumpulkan ilmu, tidak tergesa-gesa. Al-Quran Allah turunkan berangsur-angsur. Sehingga ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akidah, tauhid, dan yang lainnya harus diambil secara berangsur-angsur. Ingatlah perkataan Az-Zuhri, innama jama'na hadzal ilma bil hadithi wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Ingatlah perkataan Ibn Nahas Al-Halabi, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqata yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqata. Perlahan-lahan dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, karena kadangkala ketika kita tergesa-gesa kita tidak akan mendapatkannya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dalam riwayat lain, man tasaddara qabla awani faqad tasadda lihawanihi. Jadi yang lain mengatakan qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal wa rubbama fata qadamun julla amrihim, dan seterusnya. Dan jangan sekali-kali meloncat ke hal yang bukan ranahnya antum. Membaca kitab-kitab tebal, kitab-kitab yang sulit difahami, padahal antum masih kecil, masih pemula. Ingatlah perkataan Abdul Karim Ar-Rifa'i, ta'amul kibari summus sigari. Makanan orang dewasa kerap kali bisa menjadi racun untuk anak kecil. Seorang penuntut ilmu ketika dia menimba ilmu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehari 2 hadis, sehari 2 permasalahan persoalan, dan dia melihat orang lain tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, maka antum harus bersabar. Ketika antum sudah berazam, bertawakal kepada Allah, menghafal Al-Quran setiap hari 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, kemudian antum dapati teman antum dia menghafal Al-Quran sehari 10 ayat, 15 ayat. Maka harus bersabar. Kemampuan seseorang berbeda-beda. Bisa jadi ketika teman antum tergesa-gesa dia akan tergelincir. Bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bersabar dalam segala hal. Karena pahala bersabar tiada batasnya. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak akan bisa diraih jika kita cuma berleha-leha, beristirahat, berpangku tangan. Harus bersabar dalam menuntut ilmu. Likullin ila sya'wil ula wa thabatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Kemudian seorang penuntut ilmu ketika sudah mengumpulkan ilmunya, bersabar, maka dia dituntut untuk berusaha mengamalkan adab-adab Islam. Bagaimana beradab pada orang tua, bagaimana beradab kepada seorang guru, bagaimana beradab kepada seorang ulama, bagaimana beradab kepada teman, bagaimana beradab dengan tetangga, bagaimana beradab kepada murid, bagaimana beradab dengan orang awam, bagaimana adab makan, adab minum, adab berbicara, adab berjalan, adab-adab Islam yang lainnya. Karena Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau terkenal as-sadiqul amin, terkenal adab yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan setelah diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
Adab seorang akan membantunya untuk bisa mendapatkan ilmu. Ketika seorang adab dengan adab-adab Islam, ilmu akan mudah masuk ke dalam dirinya. Ketika orang sombong tidak mau mengamalkan adab, maka ilmu akan susah dan sulit memasuki hatinya. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasayli harbun lil makanil ali. Ingatlah, ketika antum memiliki jabatan tinggi, ketika antum memiliki kecerdasan yang luar biasa, ketika antum dinobatkan termasuk orang yang cerdas, antum dinobatkan hal semikian, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Tapi itu semuanya tidak ada harganya jika antum tidak beradab. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Ingatlah perkataan Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau bisa memahami ilmu. Maka berhiaslah dengan adab. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Para ulama salaf, mereka mempelajari adab-adab Islam, ada berbicara adab-adab yang lainnya, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Di samping mereka mempelajari akidah, di samping mereka mempelajari tauhid, di samping mereka mempelajari fikih, tafsir, dan yang lainnya, maka ulama salaf pun juga mempelajari adab-adab Islam. Bahkan sebagian ulama salaf lebih mengedepankan belajar adab dulu, baru ilmu akidah, baru ilmu fikih, baru ilmu yang lainnya. Ingatlah perkataan Imam Malik bin Anas kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bna akhi, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Bahkan Imam Malik pun juga pernah menceritakan pengalaman pribadi beliau. Beliau dinasihati ibunya untuk belajar adab terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu. Kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah, ta'ni ibna Abi Abdurrahman, faqihal ahli al-Madinah fi zamanih, fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ulama salaf, mereka sangat mengedepankan adab. Makhlad bin Husain berkata kepada Ibnul Mubarak pada suatu hari, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita ini lebih banyak membutuhkan adab daripada lebih banyak membutuhkan ilmu. Ketika ilmu tidak dibarengi dengan adab, yang ada akan kesombongan. Yang ada hanyalah kesombongan dan merendahkan orang lain. Harus memiliki adab. Ketika ilmu merajalela di diri kita dan kita tidak imbangi dengan adab-adab Islam dan mengamalkannya, maka kita akan meremehkan orang lain. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Harus beradab. Penuntut ilmu harus beradab. Jika antum tidak beradab, maka bisa jadi antum tidak mendapatkan ilmu. Dan seorang penuntut ilmu, selain beradab dengan adab-adab Islam yang ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, seorang penuntut ilmu harus menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menjatuhkan wibawanya di masyarakat. Menjaga muruahnya. Menjaga muruah bukan berarti dia sombong dan angkuh. Menjaga muruah bukan berarti dia tidak mengucapkan salam dan senyum kepada orang-orang awam. Menjaga muruah
sesuatu yang tidak ada tidak disebutkan di Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi masyarakat awam melihatnya tidaklah pantas dilakukan seorang penuntut ilmu, maka harus diikuti. Ingatlah istinbat Sufyan bin Uyainah yang menjelaskan bahwasannya Allah itu memerintahkan kita untuk menjaga muru'ah, menjaga wibawa di masyarakat. Allah berfirman, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Harus menjaga muru'ah kita, wibawa kita. Walaupun Al-Quran dan Sunnah tidak menganjurkan atau tidak melarangnya, tetapi masyarakat menilainya negatif, maka kita harus jauhi. Jika masyarakat menilainya positif, kita amalkan. Menjaga wibawa kita. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jagalah muru'ah. Dan hilangilah dan jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang bisa menghancurkan kewibawaan antum. Seperti mencukur jenggot, banyak menoleh ke kanan, ke kiri, di saat pergi ke masjid, di saat mau pergi ke majelis ilmu, di saat pulang, di saat mau pergi ke pasar, di saat pergi kemanapun, kurangi menoleh ke kanan, ke kiri. Menghamparkan kaki antum di perkumpulan orang, di perkumpulan masyarakat, di arisan, di acara RT, acara RW, maka ini tidaklah pantas. Jika dibutuhkan, antum bisa izin keluar sejenak. Dan di antara hal yang bisa merusak wibawa antum adalah antum berteman dengan orang-orang pelaku dosa. Orang-orang yang tidak memiliki malu, orang-orang malas. Maka jauhilah hal-hal yang bisa menghancurkan wibawa antum. Pilihlah teman yang saleh. Karena ketika antum berteman dengan orang saleh, maka akan naiklah wibawa antum di depan masyarakat. Dan sebaliknya ketika antum berteman dengan orang toleh, maka akan berkuranglah wibawa antum di masyarakat atau bahkan bisa hilang sama sekali wibawa antum. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang tergantung agama saudaranya. Maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Seorang penuntut ilmu harus menjaga ilmunya, harus menghafal ilmunya, tidak boleh melupakan ilmunya. Ilmu yang sudah didapat semenjak awal menuntut ilmu harus diulangi, dimurajaah, dihafalkan, dimudzakarahkan, dipertanyakan jika ada hal yang ingin ditanyakan. Menghafal ilmu bagaikan menanam sebuah pohon. Bermudzakarah dengan teman, mudarasah dengan teman, bertanya, diskusi dengan teman, seperti menyiraminya. Dan bertanya kepada guru terhadap persoalan yang sulit difahami, bentuk dari pengembangan ilmu. Hafalkan ilmu. Ingatlah perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hafizna qalilan wa qara'na katsira fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na." Ingatlah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Innama masalu sahibil Quran kamasali sahibil ibilil mu'aqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Kalau Al-Quran saja yang Allah sifati dengan mudah dihafal, mudah diingat, Rasulullah memerintahkan kita untuk terus memurojaah dan mengulanginya, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu selain Al-Quran dan Sunnah? Maka kita harus mengeluarkan ekstra, tenaga ekstra untuk mengulanginya. Bertanya kepada para ulama jika dibutuhkan, dengan adab-adab, bertanya kepada mereka. Muliakanlah guru antum. Muliakanlah guru antum, ustadz antum, pengajar antum. Karena mereka adalah sumber pertama kali, bahkan modal terbesar antum, guru antum. Guru merupakan jalan tercepat untuk mendapatkan ilmu. Jika antum membaca buku dan meninggalkan berguru dengan ulama, maka antum bisa salah dalam memahami. Yadhunnul ghamru annal qutbah tahdi akhafah min idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi idza rumta al uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'anis siratil mustaqim wa taltabisul umuru 'alayka hatta tasira adalla min tawma al hakim. Man lam yushafi' 'aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununu. Dan Allah telah menetapkan ilmu diambil dari guru. Malaikat Jibril mengambil ilmu dari Allah, Nabi Muhammad mengambil ilmu dari malaikat Jibril, para sahabat mengambil ilmu dari Nabi SAW, dan seterusnya. Maka muliakanlah guru antum. Dan ingatlah selalu pesan Muhammad bin Ali al-Utfuwi rahimahullah, bahwasanya seorang murid itu bagaikan hamba sahaya, bagaikan budak. Dan jadilah antum selayaknya budak kepada majikannya. Muliakan majikan antum. Hormatilah majikan antum. Muliakan guru antum. Hormatilah guru antum. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimin haqqahu." Bukan termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sempurna jika seorang tidak mau menghormati orang yang lebih tua, tidak mau menyayangi orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-hak ulama. Siapapun yang tidak mendatangkan hak-hak para ulama, maka dia bukan pengikut Nabi Muhammad dengan sempurna. Berikan hak majikan antum. Berikan hak guru antum. Antum telah mendapatkan harta. Antum telah mendapatkan ilmu yang jauh lebih baik daripada harta. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Rasulullah mengatakan, wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Ilmu lebih mulia daripada harta. Antum harus menjaga harta, antum harus menjaga ATM antum agar tidak hilang, agar tidak dicuri. Antum harus menjaga harta antum. Tapi ilmu yang akan menjaga antum. Bertawaduklah di hadapan guru antum. Jangan menoleh ke kanan ke kiri jika sedang berhadapan dengan guru antum. Ketika guru antum berbicara kepada antum, agungkan tanpa hulu. Berikan kedudukannya sesuai yang telah Allah ajarkan dan telah Rasulullah ajarkan.
Ucapkan syukur kepada guru antum. Ucapkan terima kasih kepada guru antum. Doakan guru antum. Ingat, guru yang membawa antum menuju cahaya. Melalui guru antum, Allah menyelamatkan antum dari neraka menuju surga. Melalui guru antum, Allah menjadikan antum tidak termasuk orang-orang yang hina karena kebodohan. Doakan guru antum di sujud antum, di sepertiga malam terakhir, di sholat antum, doakan mereka. Dan jangan menampakkan kesombongan antum, keangkuhan antum, ketidakbutuhan antum terhadap guru antum. Karena itu bisa menyakitinya. Jangan sakiti guru antum dengan perkataanmu. Jangan sakiti guru antum dengan perbuatanmu. Bersikap lembutlah dalam perkataanmu dan perbuatanmu di hadapan gurumu. Sekalipun gurumu masih muda. Sekalipun gurumu lebih muda daripada usiamu. Dan jika terdapat kesalahan dari gurumu, maka engkau harus mencari tahu terlebih dahulu. Apakah betul guru kita ini telah melakukan perbuatan yang salah, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Beritahu dulu, cari, betul tidak? Jangan salah menuduh guru antum, ternyata bukan guru antum, tapi ustadz lain. Jangan sampai salah sasaran. Cari dulu apakah betul guru kita yang telah melakukan perbuatan tadi. Dan cari tahu apakah perbuatan yang dilakukan guru kita ini betul-betul salah. Jika dilihat dari Al-Quran dan Sunnah. Jika memang terbukti guru kita telah melakukan perbuatan salah, maka kita harus meninggalkan guru kita. Demi al-haq. Dan memberikan uzur kepada guru kita. Mungkin guru kita belum mendapatkan ini dan itu, belum mendapatkan dalil ini dan itu, mungkin ini dan itu. Dan jikalau engkau mengetahui bahwasanya nasihatmu akan diterima, maka nasihatilah dengan nasihat yang lembut. Dengan rahasia, tidak terang-terangan, tidak menggurui. Dan jangan menghinakan kehormatannya. Jangan sampai hanya kesalahan satu saja, antum menghinakan kehormatan guru antum di depan kaum muslimin yang lain. Antum mentahzir guru antum, cuma satu persoalan, itu pun hanya persoalan fikih misalnya. Perhatikan. Ketika antum mengetahui Rasulullah telah bersabda, tidak akan beriman dengan sempurna seorang yang tidak mau memberikan hak kepada gurunya. Dan di antara hak seorang guru adalah mengembalikan semua persoalan yang sulit, persoalan yang bersifat fitnah kepada ahlul ilmi, kepada guru, kepada orang yang mumpuni di ahli bidangnya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Harus diberikan kepada ahlinya. Hal-hal yang bersifat fitnah, hal-hal yang bersifat kontemporer, permasalahan fikih, harus dikembalikan kepada ahlinya, kepada ulama, kepada guru antum. Jangan antum terus ikut tasoddur, ikut tampil. Jika belum saatnya tampil, maka jangan tampil. Kayak seolah antum baru latihan memasak, kemudian masakan antum berikan kepada orang lain untuk menilai masakan antum. Belum menjadi master chef, antum sudah apa? Masak dan menyuruh orang-orang untuk merasakannya. Pasti akan ada komentar yang negatif, bukan ahlinya. Tunggu, bersabar.
bawa fatwa-fatwa mereka jika mereka telah mengeluarkan fatwa. Itulah modal terbesar antum, gurumu. Kemudian seorang penuntut ilmu harus memuliakan majelis ilmu. Memuliakan majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu dan memuliakannya. Duduk dengan penuh adab. Fokus mendengarkan ceramah seorang guru. Memusatkan perhatian kita kepada sang guru. Tidak menoleh ke kanan, ke kiri, tanpa adanya hal yang diperlukan. Tidak memainkan tangan kita, jari jemari kita, tidak memainkan kaki kita, tidak memainkan bolpen kita atau buku kita, tidak bersandar ke tembok atau ke tiang padahal guru kita sedang mengisi kajian, tidak bersandar kepada tangan kita padahal guru kita sedang menyampaikan ilmu. Jangan sering berdaham, jangan sering bergerak. Kalau sedang sakit, agak mundur. Mungkin antum membutuhkan tisu. Dan jangan berbicara kepada tetangga antum, teman antum ketika di majelis ilmu. Jangan membuka handphone, jangan membuka WhatsApp, jangan melihat jam. Hal ini bisa menjadikan mood guru antum menurun. Dan jika moodnya menurun, maka antum bisa jadi tidak mendapatkan ilmu. Dan ketika bersin, maka lirihkan suaramu. Jangan mengharapkan orang lain untuk menjawabnya, sedangkan antum dalam majelis ilmu. Dan apabila menguap, maka hendaklah menahannya dengan mulutnya. Semampu dia. Atau menggunakan pakaiannya, bajunya, atau tisu atau yang lainnya. Agungkan ilmu, dan di antara bentuk pengagungan ilmu di majelis ilmu adalah mengagungkan alat-alat ilmu. Di antaranya adalah buku. Buku merupakan karya tulis ulama. Ilmu mereka tertuang di dalam buku-buku dan karya tulis ilmiah mereka. Jagalah kitab para ulama. Agungkan kitab para ulama. Hormatilah kitab para ulama. Jangan antum jadikan dia trompet. Jangan antum jadikan dia bantal. Jangan antum lempar buku ulama. Jangan antum kasih tangan buku ulama. Jangan letakkan makanan, minuman, handphone di atas buku para ulama. Angkat buku ulama ketika antum sedang mengkajinya di atas kaki antum. Jangan sejajarkan dengan kaki antum dan di lantai. Ingatlah, Imam Ahmad pernah marah kepada temannya Ishaq bin Rahawayh. Tatkala Ishaq melemparkan buku ulama, ahakaza yuf'alu bikalamil abrar? Apakah semacam ini perlakuan seorang penuntut ilmu terhadap perkataan para ulama yang mulia, ulama yang saleh? Maka harus diperhatikan. Seorang penuntut ilmu juga harus bersemangat menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sebagaimana para ulama, mereka berusaha menjaga perhiasan ilmu tadi agar tidak jatuh, agar tidak dicuri, agar tidak diinjak, agar tidak pecah dan retak. Jaga ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jika antum mendapati ada orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka bantahlah. Nasihatilah siapapun itu. Karena kewajiban kita saling menasehati,
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihati siapapun yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bentuk penjagaan antum terhadap perhiasan ilmu. Jika dibutuhkan untuk menghajar, mendiamkan ahlul bid'ah, maka silahkan diamkan mereka. Maka tidak perlu kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena mereka bagaikan mata air yang keruh. Ambillah mata air yang jernih. Cari guru yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh. Dan di antara bentuk penjagaan ilmu adalah mendidik murid-murid, mendidik talibul ilmi dengan didikan yang keras. Tujuannya apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Tujuannya agar ilmu yang mulia tadi, perhiasan tadi, agar dibawa, dipegang oleh orang yang berhak memegangnya. Jika diperlukan untuk bersifat kasar kepada orang yang malas, silahkan. Jika diperlukan bersikap kasar terhadap murid yang tidak beradab, silahkan. Jika diperlukan untuk mengeluarkan seorang murid dari majelis ilmu, maka silahkan. Sebagaimana yang dilakukan Imam Syu'bah. Beliau mengeluarkan Affan bin Muslim dari kajiannya. Begitu juga Imam Malik mengeluarkan seorang yang tidak beradab dan bertanya perihal istiwa. Dan didiklah guru murid antum dengan cara mendiamkannya jika dibutuhkan. Didiklah guru murid antum dengan tidak meresponnya, dengan tidak menjawab pertanyaannya, dengan sekedar diam saja. Sebagaimana perkataan Al-A'mash. Terkadang seorang guru membutuhkan mendiamkan muridnya, tidak merespon salamnya, tidak merespon apapun yang dia kerjakan pertanyaannya. Karena semuanya demi ilmu, agar dia faham betul dan agar dia bisa merubah sifatnya dan agar dia betul-betul beradab sesuai dengan adabnya para ulama salaf sehingga dia layak untuk diberikan ilmu. Dan jagalah adab antum ketika ingin bertanya kepada seorang ulama. Jagalah adab antum ketika ingin bertanya kepada seorang guru. Berfikirlah terlebih dahulu. Mengapa antum bertanya? Apakah tujuan antum bertanya untuk tafaquh fid din, untuk belajar ilmu agama, untuk biar lebih banyak lagi mendapatkan ilmu? Karena Rasulullah mengatakan, ala sa'aluhu idlam ya'lamu. Innama syifa'ul ijis su'al. Kenapa mereka tidak mau bertanya jika mereka tidak mau mengetahui? Karena obat kebodohan dengan cara bertanya. Bertanya pada diri antum. Apakah antum bertanya ini tujuannya untuk menambah ilmu? Apakah hanya sekedar ingin dilihat oleh guru bahwasannya bacaan bukumu sudah banyak sekali, ilmumu sudah luas? Apakah antum ingin bertanya tujuannya untuk menampakkan kecerdasanmu di hadapan teman-temanmu? Apakah tujuannya antum bertanya ingin menjatuhkan derajat gurumu dengan pertanyaan yang sulit? Maka berfikirlah sebelum bertanya.
dan fahami apa yang engkau ingin tanyakan. Apa yang engkau akan ajukan kepada gurumu, fahamilah. Apakah bermanfaat, apakah tidak. Karena ulama salaf mereka membenci hal-hal yang tidak ada faedahnya jika ditanyakan. Dan perhatikanlah, jika engkau ingin mengajukan pertanyaan kondisi gurumu, jika layak, maka tanyakan. Jika gurumu sedang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditanyai, maka janganlah bertanya. Misal dalam keadaan bersedih, dalam keadaan berpikir, dalam keadaan menulis, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan mengendarai. Bertanya ketika dilihat memang sedang kosong. Dan ingatlah dan gunakan uslub gaya bahasa yang baik dalam bertanya. Susunlah kalimat-kalimat yang beradab. Susunlah kalimat-kalimat yang baik. Ucapkan salam. Doakan gurumu. Angkat derajat gurumu. Yakinkan bahwasannya antum ini betul-betul butuh dengan jawabannya. Jangan jadikan guru antum seperti temanmu. Jangan jadikan guru antum seperti orang-orang pasaran atau orang awam. Maka perhatikanlah adab-adab di dalam bertanya. Jika engkau memahami dan mengamalkan adab-adab bertanya, maka Allah akan memberikan ilmu melalui pertanyaanmu. Dan seorang penuntut ilmu harus merasa cinta, harus rindu terhadap ilmu, dan harus rasa cinta dan rindu tadi mendominasi pada dirinya. Sehingga dia akan merasakan kelezatannya menuntut ilmu. Sehingga dia akan betul-betul mengetahui sabda Rasulullah SAW, man humani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak pernah habis ambisinya, penuntut ilmu dan pencari dunia. Harus betul-betul mencintai ilmu, merindukan ilmu. Ingatlah, posisi antum sebagai penuntut ilmu, sebagai alim ulama, adalah posisi yang sangat diinginkan oleh sang raja. Di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah, seorang raja di dinasti Abbasiyah yang memiliki kekuasaan yang sangat luas sekali. Ufuk timur dan ufuk barat. Beliau pernah ditanya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Apakah ada dari perkara dunia yang belum engkau pernah dapati, wahai sang raja? Dan beliau pun mengatakan, tersisa satu. Aku berharap aku bisa duduk di tempat yang tinggi dan di sampingku adalah ulama hadis atau penuntut ilmu pencari hadis Nabi SAW. Kemudian ada seorang mustamli yang akan menyampaikan perkataanku. Dia berkata, man zakarta rahimakallah. Siapa periwayat rawi hadis yang kau akan sebutkan? Semoga Allah merahmatimu. Kemudian aku pun mengatakan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, dan menyebutkan hadis. Itulah keinginan sang raja yang belum pernah beliau dapati. Sampai beliau meninggal pun beliau tidak bisa menjadi seorang ulama. Sehingga
perkataan yang sangat masyhur. Kalau seandainya para raja, para petinggi, para pemimpin duniawi, mereka mengetahui apa yang didapatkan oleh para ulama, maka para raja tersebut akan mencambuk para ulama. Ulama hidup dengan kesederhanaan. Ulama hidup dengan penuh ketenangan, kekhusyuan hati. Kemudian seorang penuntut ilmu harus menjaga modal utamanya. Apa itu? Waktu. Hifdzul waqti fil ilmi. Menjaga waktu yang Allah berikan 24 jam, harus kita pikirkan bagaimana kita bisa mencapai ilmu, mendapatkan ilmu dan mendapatkan derajat yang tinggi. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu di berbagai tempat di Al-Qur'an. Wal 'asri, wal fajri, wal laili, wan nahari, dan seterusnya. Allah menjadikan siang dan malam, perputaran siang dan malam, tujuannya agar orang yang beribadah bisa fokus beribadah. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Tujuannya untuk beribadah. Ingatlah pesan Imam Al-Hasan Al-Basri, ya bna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Ketika satu hari hilang, satu hari berlalu, maka hilanglah bagianmu. Ingatlah bahwasannya waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bertanya perihal waktu. Maka selayaknya antum betul-betul harus menjaga waktu yang telah Allah berikan kepada antum. Wa hasratah taqaddal umru wan saramat sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasali wal qawmu qad akhadhu darban najah wa qad saru ila al matlabil a'la ala mahali. Ingatlah waktu. Berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, yanbaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanih wa qadra waqtih fala yudayyi' minhu lahzatan fi ghairi qurbah wa yuqaddimu fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal amali. Seorang insan harus mengetahui betapa mulianya waktu. Sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya di dalam hal-hal yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah seorang tersebut mengutamakan sesuatu yang afdal, yang utama dari perkataan dan perbuatan. Seorang manusia harus mengetahui betapa mahal waktunya dan alangkah berharganya umurnya. Sehingga ia tidak boleh menggunakannya untuk selain ketaatan. Walaupun hanya sesaat, ia berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang terbaik.
Dan lihatlah kisah-kisah para ulama salafus saleh, bagaimana mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mereka gunakan waktu kosong untuk menimba ilmu. Mereka gunakan waktu kosong untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz, beliau mengatakan, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Aku tidak pernah menyia-nyiakan waktuku dan umurku untuk hal-hal yang sia-sia dan bermain-main. Lihatlah. Abul Wafa Ibnu Aqil, pengarang kitab Al-Funun, 800 jilid. Beliau mengatakan, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan waktu dari umurku. Aku nggak akan pernah sama sekali mensia-siakan waktuku, umurku. Bacalah biografi ulama. Antum akan mendapati bagaimana mereka betul-betul menjaga waktunya. Di antara mereka ada yang membaca buku ketika makan. Bahkan di antara mereka ada yang masuk ke kamar mandi dan meminta murid-muridnya untuk membacakan buku. Seperti kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdus Salam. Bacalah biografi para ulama. Bagaimana mereka menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu ini berlalu dengan sia-sia. Hari demi hari berlalu dan kita tidak bertambah ilmu kita. Maka jagalah waktumu, wahai penuntut ilmu. Telah berkata Al-Wazir, seorang menteri yang saleh, Ibnu Hubairah, yang menasihatimu, wal waqtu anfasu ma unitu bihifdhihi wa urahu ashala ma 'alaika yati'u. Waktu merupakan hal yang paling berharga yang harus aku jaga, yang engkau harus jaga, dan alangkah cepatnya waktu itu berlalu. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya, dengan izinnya segala amalan saleh terlaksana. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab pengagungan ilmu ini, selama 25 pertemuan. Ini semuanya kalau tidak diizinkan oleh Allah dan diberikan taufik dan kemudahan dari Allah, maka ini tidak akan bisa terlaksana. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Maka teruslah bersyukur, ucapkan hamdalah kepada Allah yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita tiada batas. Dan doakan sang penulis, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, hafizahullah, seorang ulama Rabbani yang telah menuliskan untaian nasihat-nasihatnya dalam menuntut ilmu agama agar kita bisa sukses menjadi seorang ulama pula. Maka jadikanlah buku yang ringkas ini sebagai pedoman awal antum untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya sebelum mengkaji Al-Quran dan Sunnah, sebelum mengkaji ilmu akidah,
ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.